Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Saputra dengan NPM 2478 Sini saya akan mengerjakan hands-on lab 7 data visualization. Tahap pertama, pengenalan dan persiapan. Kedua, persiapan dan penyiapan data. Di sini saya sudah membuat programnya. Ini from Google Colab, import, upload files, upload. Nah, di sini kita disuruh untuk upload file churn ini, file BML 80 CSV. Nah, di sini choose file ini untuk kita klik, terus kita upload filenya. Nah, tahap pertama, pengenalan dan persiapan data. Sini import pandas ini untuk membaca dan mengelola data, misalnya file CSV. Selanjutnya matplotlib pypilot asplt. Nah, ini untuk visualisasi data dan grafik. Selanjutnya plotly express SPX. Ini untuk visualisasi interaktif. Selanjutnya, nah di sini saya tampilkan 5 data pertama. Nah, di sini ada 5 data pertama yang saya tampilkan. Pertama, saya membuat dataset John Big ML 80 CSV menggunakan pandas, lalu saya menampilkan 5 data pertama untuk mengenali struktur datanya. Dari sini terlihat bahwa setiap baris mempresentasikan satu pelanggan dan kolom churn menunjukkan apakah pelanggan berhenti berlangganan atau tidak. Selanjutnya, saya melihat informasi detail dataset dengan if info. Dan dari hasilnya kita tahu bahwa ada 266 data dengan 20 kolom dan tidak ada nilai yang hilang. Selanjutnya, saya juga memastikan hal ini dengan div insult dan semua kolom memiliki nilai 0, artinya data kita bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, sini datanya kosong semua. Selanjutnya, tahap 2, pembersihan dan penyiapan data. Saya melakukan validasi akhir untuk memastikan data sudah bersih dan bisa digunakan. Di sini terlihat bahwa dataset memiliki 226 entries dan 20 kolom. Semua kolom ini memiliki nilai non-null. Ini 266 non-null, artinya tidak ada data yang hilang. Kita juga bisa melihat tipe datanya. Ada tipe objek untuk data kategorial int64 dan float 64 untuk data numerik, serta bool untuk kolom target yaitu churn. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data sudah bersih dan siap digunakan untuk proses analisis atau pemodelan berikutnya. Selanjutnya, tahap 3, visualisasi univariate. Nah, di sini ada 3 grafik. Nanti saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, grafik distribusi total day, evening, dan night charge. Nah, ketiga grafik ini menampilkan distribusi biaya panggilan pelanggan pada 3 waktu berbeda: siang, malam, dan dini hari. Nah, bentuk distribusinya cenderung normal, bell space Shopee, artinya sebagian besar pelanggan
memiliki biaya panggilan di kisaran rata-rata dan hanya sedikit yang sangat tinggi atau sangat rendah. Total day charge memiliki rentang nilai yang lebih lebar dan rata-rata lebih tinggi dibanding dua lainnya. Ini menunjukkan bahwa pelanggan paling banyak menggunakan layanan pada waktu siang hari. Nah, total evening dan night charge memiliki pola serupa namun dengan nilai rata-rata lebih rendah. Kesimpulannya, aktivitas panggilan tertinggi terjadi di siang hari, sedangkan malam dan dini hari lebih rendah namun tetap memiliki pola penggunaan yang konsisten. Selanjutnya, box plot biaya panggilan. Grafik ini digunakan untuk melihat outlier atau nilai ekstrim pada setiap kategori biaya panggilan. Yang pertama, terlihat beberapa titik di luar whisker, garis batas atas dan bawah itulah outlier atau pelanggan dengan biaya panggilan yang jauh lebih tinggi atau rendah dari kebanyakan pelanggan. Total day charge memiliki lebih banyak outlier dibandingkan lainnya, yang berarti ada pelanggan dengan penggunaan sangat tinggi di waktu siang. Nah, total night charge memiliki rentang nilai paling kecil, artinya biaya malam lebih stabil antar pelanggan. Terdapat outlier terutama di total day charge, namun secara umum distribusinya masih cukup normal dan bisa diterima untuk analisis lanjutan. Selanjutnya, sini distribusi churn. Grafik ini menunjukkan perbandingan jumlah pelanggan yang churn, berarti berlangganan dari yang tidak. Nah, di sini ada false pelanggan tidak churn, true pelangganan churn. Di sini false yang warna biru, sini yang true yang warna krem. Oke. Selanjutnya, visualisasi bivariat. Di sini grafik ini box plot perbandingan biaya harian berdasarkan international plan. Pada grafik pertama ini, sumbu X menunjukkan status international plan 0 tidak memiliki 1. Sumbu Y menunjukkan total day charge atau biaya panggilan harian. Kotak box menampilkan rentan kuartil Q1 sampai Q3. Garis tengah menunjukkan median dan titik di luar kotak menunjukkan outlier. Nah, interpretasinya, pelanggan dengan international plan memiliki median biaya panggilan harian sedikit lebih tinggi dibandingkan pelanggan tanpa international plan. Sebaran nilai rentang interkuartil untuk kedua kelompok cukup mirip, namun pelanggan dengan international plan tampak memiliki lebih banyak variasi biaya panggilan. Selanjutnya, ada beberapa outlier di kedua kelompok. Pelanggan yang memiliki biaya panggilan harian jauh lebih tinggi dari rata-rata. Selanjutnya, grafik proporsi churn berdasarkan Poise Mile Plan. Pada grafik kedua, sumbu X menunjukkan Poise Mile Plan 0 tidak berlangganan, 1 berlangganan. Warna hijau menunjukkan pelanggan tidak churn atau false, sedangkan warna merah ini menunjukkan pelanggan churn true. Sumbu Y menunjukkan persentase pelanggan dalam tiap kategori. Interpretasinya, pelanggan tanpa Poise Mile Plan 0 memiliki proporsi churn yang lebih tinggi dibanding pelanggan dengan Poise Mile Plan.
Pelanggan dengan voicemail plan 1 cenderung lebih loyal atau jarang berhenti berlangganan. Pelanggan dengan voicemail plan 1 cenderung lebih loyal atau jarang berhenti berlangganan. Selanjutnya visualisasi multivariat versi aman. Nah, di sini grafiknya. Pertama, heatmap korealisasi variabel numerik. Heatmap korealisasi variabel numerik. Di sini saya membuat heatmap untuk melihat hubungan antar variabel numerik. Dari hasilnya terlihat bahwa sebagian besar korealisasi bernilai rendah, artinya antar fitur tidak terlalu sering berhubungan kuat. Namun ada beberapa korelasi yang sangat tinggi, misalnya antara total day minutes dengan total day charge. Begitu juga total F minus dengan total F charge dan total next minus dengan total next charge. Total day minus, total day charge. Ini wajar karena charge merupakan hasil perhitungan antara langsung dari minutes sehingga keduanya hampir identik. Korelasi yang tinggi seperti ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi multikolinearitas saat pemodelan nanti. Nah, di sini selanjutnya pair plot hubungan multivariat dengan churn. Saya menggunakan pair plot untuk melihat hubungan antar biaya panggilan dengan status churn. Warna biru mewakili pelanggan yang tidak churn, sedangkan warna oranye ini menunjukkan pelanggan yang churn. Terlihat bahwa sebaran data antara pelanggan churn dan tidak churn relatif mirip, tetapi ada sedikit kecenderungan pelanggan yang churn memiliki charge yang lebih tinggi, terutama pada day charge dan evening charge. Total night charge, total total day charge, total day charge. Total day charge 25 50, total F charge 20, total night charge 10 sampai 20. Ini statistiknya. Soalnya kecenderungan pelanggan yang churn memiliki total yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya visualisasi interaktif. Di sini report. Nah, di sini grafiknya. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara total day charge, biaya siang hari, dan total F charge, biaya malam hari, dengan warna titik menandakan status churn. Biru ini pelanggan yang tidak churn atau false. Merah pelanggan yang churn atau true. Nah, interpretasinya titik terbesar cukup merata, artinya tidak ada hubungan kuat antara biaya siang dan malam dengan churn. Namun pelanggan yang churn merah, yang merah ini titik tersebar cukup merata, artinya tidak ada hubungan kuat antara biaya siang dan malam. Namun pelanggan yang churn merah tampak sedikit lebih banyak di area biaya tinggi kanan atas. Namun
bisa diartikan bahwa pelanggan dengan biaya harian tinggi cenderung lebih mungkin berhenti. Korelasinya lemah, tapi pola ini memberi petunjuk untuk awal tentang potensi pengaruh biaya terhadap churn. Selanjutnya, proporsi churn berdasarkan international plan. Makna grafik ini menunjukkan proporsi pelanggan churn dan tidak churn berdasarkan apakah mereka memiliki international plan. Paket panggilan internasional. Sumbu X international plan 0 sama dengan tidak punya, 1 sama dengan punya. Sumbu Y jumlah pelanggan. Dari pola umumnya, meskipun titiknya tidak terlalu jelas di grafik ini, pelanggan dengan international plan biasanya memiliki persentase churn lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya paket ini. Artinya pelanggan dengan paket internasional lebih cenderung berhenti, bisa jadi karena biaya tinggi atau kurang puas dengan layanan paket tersebut. Selanjutnya, distribusi biaya harian berdasarkan voice mail plan. Makna grafik ini, histogram ini membandingkan distribusi total day charge biaya harian antara pelanggan dengan satu dan voice mail plan serta dibedakan berdasarkan churn. Lanjut, distribusi biaya harian berdasarkan voice mail plan. Oke. Sebelah kiri ini pelanggan dengan voice mail cenderung memiliki biaya harian lebih rendah hingga sedang 20 sampai 40. Proporsi churn merah relatif kecil, artinya pelanggan dengan voice mail lebih loyal. Nah, sebelah kanan ini voice mail plan 0. Distribusi lebih besar 10 sampai 60 dan ada lebih banyak pelanggan churn pada biaya tinggi. Ini menunjukkan bahwa tanpa voicemail, pelanggan yang banyak menggunakan layanan biaya lebih tinggi, lebih rentan churn. Selanjutnya, tahap interpretasi dan penarikan insight. Nah, tahap ini menjelaskan hasil akhir dari analisis churn. Ditemukan bahwa pelanggan dengan biaya harian tinggi atau kontrak bulanan lebih beresiko berhenti. Fitur seperti international plan dan voicemail plan juga berpengaruh signifikan terhadap churn. Semakin besar biaya yang dikeluarkan pelanggan, semakin besar kemungkinan mereka berhenti berlangganan. Perusahaan dapat menurunkan churn dengan memberikan diskon bagi pelangganan berbiaya tinggi. Selanjutnya, meningkatkan layanan untuk pengguna international plan. Selanjutnya, mengedukasi pelanggan agar beralih ke kontrak tahunan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya dari lab 7 data visualization, dari tahap 1 pengenalan dan persiapan, tahap 2 pembersihan dan penyiapan data, tahap 3 visualization unified distribution dan outlier, tahap 4 visualisasi bivariate hubungan dua variabel, tahap 5 visualisasi multivariate hubungan banyak variabel, tahap 6 visualisasi interaktif, 7 interpretasi dan penarikan insight. Nah, sekian, saya Emil Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.